Halo guys, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassador. Nah guys, di podcast kali ini kita ditemenin sama salah satu pastor dari BIC Melbourne sendiri, yaitu Pastor Rudy. Nah, kita ada di segmen Deeply Rooted hari ini, dan kita bakal jawabin pertanyaan dari teman-teman juga. Nah, kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan lagi, bisa langsung ke Instagram kita, cultivated.podcast. Di situ ada link di bio-nya, bisa langsung diklik dan bisa langsung submit pertanyaannya, nanti kita bakal bantu jawab. Nah, pertanyaan kali ini buat Ko Rudy, kita ada pertanyaan dari teman kita mengenai human love. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya apakah cinta manusia itu ada batasannya? Buat aku elaborate aja ya kok pertanyaannya. Jadi kalau di Ephesians 5 verse 25 kan ada dibilang kalau the bride of Jesus itu the church, and kita ini bagian dari the church, dan Tuhan Yesus itu rela mati buat kita. Tapi kalau misalnya soal antar sesama manusia, kalau bicara soal rela mati kayaknya agak sulit ya. Kayak kalau misalnya rela mati untuk keluarga kita atau untuk orang-orang yang kita sayangin, orang-orang terdekat kita, mungkin masih possible. Tapi kalau buat orang-orang yang kita nggak kenal, apalagi orang-orang yang kita nggak suka, itu kan kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya nggak mau gitu. Orang rata-rata nggak akan mau. Tapi padahal Tuhan Yesus tuh pengennya kita mengasihi satu sama lain, bukan cuma orang yang terdekat aja, tapi satu sama lain tuh ya sesama manusia gitu. Nah, jadi pertanyaannya ini, apakah benar kalau cinta manusia itu memang ada batasannya? Jadi kita memang nggak bisa mencintai lebih dari keluarga kita gitu. Gimana menurut Ko Rudy? Oh, thank you Sinta ya. Thank you guys untuk mengizinkan saya menjawab pertanyaan ini. Iya benar, sebenarnya saya akan jelaskan mengenai kata cinta, love, atau orang bilang juga kasih di dalam Alkitab ya. Sebenarnya ada 4 macam kata cinta di dalam Alkitab, yaitu diambil dari bahasa Greek. Yang pertama namanya eros, mungkin kita lebih kenal namanya sensual atau romantic love ya. Ada juga yang nomor 2 namanya philia, yaitu kasih persaudaraan, biasanya yang menyatukan orang-orang percaya. Yang ketiga ada yang namanya storge, yaitu family love, kasih terhadap keluarga. Dan yang keempat adalah agape, ya. Apakah itu semua? Mari akan kita bahas satu-satu. Saya akan mulai dengan eros, ya. Eros itu berasal dari mitologi Yunani, itu dewa percintaan, itu about nafsu birahi, physical attraction, physical love, ya. Ada kalau di dalam orang-orang Roma mengambil counterpartnya sebagai Cupid, ya. Kita tahu ya, ada Cupid gitu. Ya, itu eros sebenarnya. Kasih ini lebih diekspresikan untuk kepentingan dan kepuasan sendiri, yaitu hawa nafsu orang-orang gitu ya. Sebagai orang percaya ini kan biasanya ada juga. Apakah eros ada gitu loh. Di dalam perkawinan, yaitu perkawinan yang kudus gitu ya. Tapi di dalam hal yang lain juga bisa berarti negatif, seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 18, di dalam Galatia 5 ayat 19 ya, itu mengenai percabulan dan segala macamnya, itu yang negatifnya gitulah. Itu about eros ya. Ada perbuatan daging, itu eros ya. Yang kedua yang akan saya bahas adalah mengenai, tadi kita masuk kepada, saya akan rubah tadi saya bilang philia, kita masuk dulu ke storge. Storge itu adalah family love ya, itu ikatan yang dalam berkembang secara natural antara orang tua sama anak. Lalu juga antara suami, istri dengan saudara, itu tipe kasih yang membuat bertahan dalam pencobaan. Yang tadi dibilang, kalau kita bisa berkorban mungkin buat berkeluarga kita, yaitu karena kita punya storge. Bukannya eros gitu, beda. Tetapi punya storge gitu ya, bersifat melindungi dan ada loyalitasnya juga. Di dalam Alkitab juga ada opositnya dari storge, itu namanya astorgos ya, seperti dalam Roma 1 ayat 31, yaitu without natural affection, dikatakan Rasul Paulus mengingatkan bahwa during the end of time orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri dan mereka hidup tanpa sense of natural affection for their own family. Ya, seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 3. Mengenai hal ini juga, apakah kayak storge itu, seperti ingat cerita Yairus dengan anak perempuan yang sakit, itu storge. Atau rasa grief dari Maria dan Marta ketika Lazarus meninggal. Tetapi juga ada di Perjanjian Lama mengenai storge ini dibahas lack of storge. Contohnya, Kain dan Habel juga. Itu dia hampir membunuh saudaranya. Kain karena apa? Nggak ada storgenya, lack of storge. Nah, saudara Yusuf dijual sebagai budak karena lack of storge, ya. Nah, itu mengenai storge. Kembali mengenai philia. Philia adalah kasih persaudaraan. Sebagai contoh,
dengan saudara seiman kita, persahabatan yang dalam, ya, berasal dari kata Yunani yang namanya philos, yaitu berarti beloved, dear, ya. Philia pada umumnya kasih kepada teman kita, care, respect, compassion untuk people in need gitu ya. Konsep persaudaraan yang menyatukan orang percaya seperti dalam Yohanes 13 ayat 15. Juga dalam Roma 12 ayat 10 juga ada yang disebut juga dengan compound word using storge dan filio ini, yang mana diperintahkan orang percaya to be devoted to one another with brotherly affection, ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yesus menangis ketika Lazarus meninggal, dan ada orang yang mengatakan, see how he loved him. Orang Yahudi mengatakan, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Di dalam kata ini, kasihnya itu adalah apa? Philia, ya. Philia itu lebih mutual relationship, ya. Itu mengenai philia. Dan yang terakhir saya akan bahas adalah mengenai kasih yang lain, yaitu agape, kasih yang paling tinggi, kasih yang tidak terukur dari Tuhan. Perfect love, kita sering bilang unconditional sacrifice love, ya, and pure love, seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar agape Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ada sesuatu yang dalam agape ini, yaitu ada yang tadi dibilang bisa ada pengorbanan. Kok orang yang nggak kenal kita mau berkorban, bukan karena kita punya kasih persaudaraan, tetapi punya agape. Ada satu hal saya ingat di dalam itu ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, ingat 3 kali kan? Ya, Yesus bertanya gini, Petrus, apakah engkau agape kepadaku gitu loh. Yeah. Petrus menjawab, Petrus menjawabnya bukan Tuhan aku di dalam bahasa Indonesia aku mengasihimu gitu, tapi dalam bahasa aslinya Tuhan aku filio kepada engkau. Wah, lihatin ya. 3 kali tanya kamu agape filio, aku agape, aku filio gitu ya. Dan kita lihat kehidupan Petrus sampai dia menyangkal 3 kali, ingat gak ya cerita itu ya? Tetapi Petrus itu dirubahkan ketika dia punya ada pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba dia memiliki agape itu, bahkan dia bisa dari orang yang penakut, ada power dinamis sehingga dia bisa bersaksi sampai 3.000 orang bertobat, ya. Seperti dalam 1 Korintus 13 ya ayat 4 sampai 8 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, itulah kasih agape. Ini dalam 1 Korintus 13 katakan unconditional love, ya. Nah, ada satu thought, ya, ada satu pikiran, satu orang mengemukakan seperti gini. Unconditional love that is always giving and impossible to take or be a taker. It devotes totally commitment to seek your highest best, no matter how anyone may respond. This form of love is totally selfless and does not change whether the love given is written or not. Jadi agape love kita bukan menjadi center lagi, bukan menjadi pusat perhatian lagi, tetapi bukan kita lagi, itu agape, ya. Seperti dalam Yohanes 13 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kembali pertanyaan, apakah kita ada limitnya? Iya, semua orang ada limitnya, cinta itu ada limitnya. Tetapi bagaimana bisa saya seperti dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kata kasih di sini adalah bukan kasih persaudaraan atau kasih storge atau filia, tetapi kasih di sini adalah agape. Hai suami, agapo istrimu sebagaimana Kristus telah agapo ke jemaatnya, gitu loh.
Jadi orang sering, oh cinta itu cuma satu, karena Hmm. pemikiran kita cinta seperti eros, seperti gitu. Sedangkan ada 4, bahkan lebih, sebenarnya ada lebih ya. Tapi saya Iya, cuma bahas 4. iya, Jadi kesimpulan saya, iya ada limitnya. Oleh karena itu, kita perlu Roh Kudus supaya berdiam dalam diri kita, supaya Dia yang memampukan kita untuk memberikan agape itu, yaitu kasih agape, kasih dari Tuhan. iya. Itu Oke. biasanya. Jadi kalau menurut penjelasan Ko Rudi, kalau menurut biblical perspektif tuh cinta itu bukan cuma satu ya. Jadi ada beberapa tipe dan Berapa tipe? Perlu dan ada video juga ada, ya. Storge juga perlu ada gitu loh. iya, Beda kan, sebagai contoh iya, hubungan kita bilang saya mencintai istri saya gitu ya. iya, Dibandingkan mungkin orang juga bilang dia cinta istri saya, tapi kan nggak bisa cinta yang berbeda, bukan iya eros beda. juga ya, bahaya kalau begitu ya. Betul. Iya. Jadi penempatannya memang ada at least ada 4, sebenarnya bisa ada, ya, iya ada 4 gitu. Iya. Jadi ada Iya. eros, ada philia, ada storge gitu loh. Kayak saya ke anak saya adalah ada storge-nya kan ya. Ada Ya. storge, ya. Perlu juga agape-nya, tapi kan nggak boleh eros, beda. Iya. Jelas. Oh iya, betul. Iya. Jadi cinta yang Tuhan mau kita punya juga buat sesama itu ya pastinya harus selalu ada agape ya untuk mencintai orang yang apalagi yang bukan orang yang kita suka gitu, bukan orang yang dekat sama kita. Benar. Kita Dan itu butuh Romina tadi ya agape. seperti yang Yuka tanyakan kepada saya, susah ya? Iya memang Iya. susah sih. Iya. Kalau saya pakai storge saya, bukan storge, philia saya, itu philia kan orang yang saya kenal ya, Iya, terbatas. pasti persaudaraan kan ya, Iya. kenal, mau kasih yang mana gitu ya. Tapi dalam arti kata hanya mampu kita lakukan kalau kita punya agape. Agape itu ya nggak mungkin kita usahakan, aku mau agape nih, ya nggak bisa Iya. juga. Karena hanya Tuhan sendiri yang memampukan kita. Kita nggak mungkin, memang cinta ada limitnya, benar. Iya. Tapi minta Tuhan, minta Roh Kudus yang dalam diri kita untuk memampukan kita. Kita akan belajar bertahap gitu ya. Iya, betul. Jadi balik lagi kita harus merasakan kasih dari Tuhan sendiri dan minta Roh Kudus buat memampukan kita buat mengasihi sesama. Benar, jadi rahasianya Roh Kudus perlu ya. Kita perlu Roh Kudus, perlu dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga perlu nurut ya. Kadang-kadang kita nggak mau nurut, ngampunin. Amit ya, ngampunin. Orang kayak begitu sebaiknya mungkin nggak perlu ada dunia ini. Well, ingat, selalu ingat. Mereka juga ciptaan Tuhan. Mereka juga betul. Ya. Kita kalau mengutuk mereka, kita sama aja mengutuk Tuhan. Nah itu harus belajar melihat semuanya dari mata Tuhan, kasih Bapa itu. Jadi perlu namanya agape. Iya. Thank you banget Pastor Rudi udah jawabin pertanyaan dari teman-teman. Oke. Iya. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune di podcast kita hari ini. Nah jangan lupa teman-teman bisa langsung dengerin podcast kita di Spotify atau kita juga sekarang available di YouTube sama videonya dan teman-teman bisa langsung subscribe juga atau like channel kita Cultivated Podcast. Nah, God bless you all and see you again. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.